Nah, seperti kita pelajari sebelumnya bahwa linked list itu kelebihannya adalah kemudahan dalam penambahan elemen dan penghapusan elemen. Nah, makanya itu kita perlu mempelajari metode atau teknik untuk menginsert atau menambah sebuah elemen dan mendelete atau menghapus sebuah elemen pada linked list. Sebelumnya, kita juga sudah melakukan insert pada struktur data linked list, yaitu melakukan insert elemen baru pada setiap akhir dari elemen linked list. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin menginsert atau menambahkan suatu elemen ke tengah-tengah data struktur data linked list. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi sebuah insert yang ditambah di tengah-tengah data linked list. Nah, misalnya ada sebuah struktur data linked list dengan 3 elemen ya. Kita ingin menambah elemen baru, katakanlah itu X ya. Kita ingin menambahkan setelah A. Kalau sebelumnya kita menambahkan di akhir ya di sini di C next C ini. Nah, sekarang kita ingin menambah di tengah-tengah. Apa yang algoritma yang kita gunakan? Nah, caranya yang pertama adalah memisahkan ini ya. Kita ini B dan C ini adalah A next ya. Next-nya di elemen pertama itu adalah BC. Maka kita beri dia apa namanya? Istilahnya variabel sementara di BC ini. Kemudian variabel star ya, variabel star. Nah, di A ini itu kita beri dia char ya, current ini singkatan dari current ini ya. Nah, sekarang A ini current ini next-nya kita arahkan ke memori elemen baru X ini. Nah, kemudian elemen baru X next-nya ini kita arahkan yang kita sudah pisahkan tadi di sini. Maka proses insert selesai dan elemen X sudah berada di atau setelah elemen A ini dan sebelum elemen B. Oke, kita coba lihat contoh programnya menggunakan Java. Ya, mungkin langsung saja ya kita praktekkan. Oke, kita buka program Java kita sebelumnya. Nah, sebelumnya tadi untuk menginisialisasi nilai data itu kita menggunakan konstruktor ya, satu konstruktor dengan int data. Nah, sekarang kita bikin konstruktor lagi, satu lagi. Namun dengan teknik overloading ya, konstruktor boleh lebih dari satu asalkan parameternya beda ya. Sekarang int data dan juga next ya, node next. Sehingga konstruktor yang ini bisa digunakan untuk menginsert nilai dari variabel data dan variabel next. Kemudian kita bikin suatu metode untuk insert. Metode ini kita bikin void saja, public void insert gitu ya. Dengan parameternya adalah linked list-nya ya star ya, int not star dan nilai yang ingin kita insert int x misalnya. Nah, kita ingin menambahkan ini ada data kita nanti kita gunakan ini saja ya 22 sampai 77. Kita ingin menambahkan data sekaligus mengurutkannya. Nah, sehingga nanti misalnya katakanlah kita ingin menambahkan data 25 misalnya. Data 25 itu
dia akan berada di setelah 22 ini dan sebelum 33 karena dia lebih dari 22 dan kurang dari 33. Katakanlah kita masukkan insert data 60, maka dia akan berada di setelah halaman 55 ini dan sebelum 66 ini. Karena dia akan menginsert dan sekaligus mengurutkannya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, tentu kita membuat sebuah kelas pointer dulu ya, agar bisa mengunjungi setiap elemen linked list. Itu node P sama dengan start. Nah, untuk menelusuri linked list, kita menggunakan perulangan while ya. Jadi, P selama P tidak sama dengan 0. Seperti kita ketahui bahwa P sama dengan 0 itu berarti P-nya berada di akhir. Seperti itu ya. Selama tidak 0 berarti P sama dengan P next. Nah, ini metode untuk menelusuri dari elemen pertama hingga elemen akhir. Nah, sekarang kita ingin dia berhenti pada titik X, dia itu X kurang dari, katakanlah kita misalnya X-nya adalah 35 ya. Kita ingin dia berhenti di ketika dia kurang dari 44 dan lebih dari 33. Maka kita bisa menggunakan kondisi ya. If P data sekarang ya, setelah berulang kali di looping, maka ketemu dia P data. Jika sana P data sudah lebih dari X, maka keluar dari perulangan. Nah, untuk keluar dari perulangan kita menggunakan statement break gitu ya. Nah, setelah keluar dari perulangan barulah kita menginsert. Nah, kita menggunakan insert P next ya, sama dengan new node. Kita gunakan konstruktor yang kedua yaitu start, dan kita masukkan nilainya X gitu ya. Terbalik ya, X P next ya. Oke. Sekarang nah, ini maksudnya adalah keluar dari ini berarti P next-nya itu kita ganti dengan elemen baru dengan nilai X, sehingga P next yang sekarang itu pindah ke P next yang elemen baru. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita panggil ya, ini masih yang tadi ya, kita coba run. Nah, 22 sampai 27 kita ingin coba masukkan, berarti sebelum kita memprint data ya, berarti di sini kita coba insert, start, insert, start ya, nama linked listnya juga start. Start ini kenapa start? Karena kita mengawalinya dengan node start ya. Node awalnya atau linked list awalnya, elemen awalnya adalah start. Oke. Elemen linked listnya start dan elemen yang ingin kita masukkan adalah misalnya 35. Nah, kita seharusnya dia berada di setelah 33 ini. Kita coba run. Nah, oke, sekarang kita lihat dia 22, 33, 44, 35. Kelewatan ya satu elemen ya. Seharusnya dia di bawah 44. Oke, kita lihat lagi. Apa yang salah? Nah, mungkin di sini ya, dia P next ya. Next data. Sebelahnya lagi. Oke, kita coba running.
Nah, benar ya. Jadi 35 yang kita insert itu dia berada di tepat di setelah 33, 35. Nah, ini ilustrasi dari proses insert tadi ya. Di sini diilustrasikan bahwa nilai yang mau di-insert adalah 50. Nah, pertama yang dilakukannya adalah mengunjungi satu persatu hingga next data itu lebih daripada X, di mana X adalah 50. Misalnya 22 next-nya itu adalah 33. Apakah 33 lebih dari 50? Tidak, false ya. Maka dia lanjutkan lagi. Apakah next-nya 33 ini 44 adalah lebih daripada 50? Juga tidak. Maka P sekarang di 44. Apakah P next dari 44 ini yang merupakan adalah 55 ini lebih daripada 50? Ternyata true ya. Maka jika dia true maka dia break, keluar dari perulangan. Nah, keluar dari perulangan dia akan memanggil pnext sama dengan new node, yang mana pnext membuat suatu elemen baru ya dengan nilai 50 di sini. Sekarang terbentuk 50 sehingga next dari 44 ini jadi 50 dan next yang sebelumnya yaitu yang mengacu ke 55 itu diganti dimasukkan ke next dari yang 50 ini. Sehingga yang 50 ini nextnya ke 55 ya. Oke, selanjutnya insert pada bagian depan list. Nah, jadi yang kita buat tadi, dia itu belum bisa menginsert di depan ya. Artinya menginsert di sebelum dua-dua ini. Kenapa? Karena pengujian daripada while tadi, dia langsung dua-dua next. Istilahnya P next. Misalnya P-nya adalah dua-dua. Dia langsung menguji P next dari dua-dua ini adalah 33 ya. Artinya insert paling rendah itu akan terjadi setelah elemen pertama. Kita coba ya. Misalnya di sini. Kita masukkan yang di bawah 22 itu misalnya 20 tadi ya. Start, insert, start 20. Maka ini dia akan berada di setelah 22 ya. Nah, setelah 22 dia 20. Seharusnya dia sebelum 22. Jadi metode insert yang kita buat tadi belum bisa mengatasi insert di depan. Nah, sekarang kita masuk ke insert di depan, yaitu dengan menambahkan. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mengganti tipe method kita dari void menjadi node ya. Sehingga dia di sini membutuhkan return ya. Return ke node yaitu return ke star. Oke. Nah, untuk menambah di depan kita harus menambahkan kondisi ya. Jadi kalau di depan itu kemungkinan besar dia node-nya kosong ya. Node kosong ya. Star berarti star sama dengan 0. Atau star datanya lebih dari X seperti kondisi yang kita temukan tadi. Nah, jika seperti ini maka star itu kita bikin jadi new element ya, new node dengan datanya X dan next dari X tersebut adalah star yang sekarang. Nah, kita return star. Oke. Nah, ini tadi ya, ini 22, 20. Sekarang apakah
20 ini sudah di posisi yang benar, yaitu di awal, kita coba lihat. Nah, karena dia sudah menggunakan return, maka ini perlu kita star sama dengan star ya gitu ya. Star sama dengan star. Kita coba run. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, sudah benar ya. 20 sudah berada di awal. Dan setelahnya baru 22. Kita coba lagi misalnya 11. Nah, 11 juga sudah berada di awal. Nah, artinya kita sudah berhasil menambahkan metode insert di depan maupun di tengah. Nah, selanjutnya kita masuk ke operasi delete. Sebelumnya kita coba lihat ilustrasi delete pada linked list. Nah, misalnya ada 3 elemen lagi ya. Ini 3 elemen linked list. Kita ingin menghapus elemen yang kedua, yaitu elemen B. Nah, caranya ya, stepnya pertama adalah kita mengunjungi elemen pertama A, kemudian juga mendapatkan elemen yang ketiga C. Elemen ketiga adalah elemen di mana elemen yang mau kita hapus next-nya ya. Misalnya kita mau menghapus B, berarti next dari B itu adalah C. Berarti kita harus mengunjungi juga elemen next-nya dari B, yaitu C. Nah, baru setelah itu A ini, A next itu kita sambungkan, kita ganti, rubah reference-nya ke C, ya, sehingga A next-nya adalah nilai dari elemen C. Nah, sehingga B tidak terkoneksi ke manapun, dan di dalam Java, jika suatu instant object seperti B ini ya, jika dia tidak digunakan lagi, dia otomatis terhapus sendiri ya. Dia mempunyai dengan istilah gerback collector. Berbeda dengan C++. Kalau C++ kita harus memang menghapus ya dengan metode namanya dengan fungsi free ya, free B misalnya. Nah, kalau di Java tidak perlu ya. Asal dia sudah tidak terikat dengan manapun, maka dia akan otomatis di delete. Dengan syarat kita sudah mengganti pointernya ke misalnya A ke C. Oke, kita coba lihat kodenya. Oke, kita praktekkan langsung dengan NetBeans. Kita bikin fungsinya di bawah insert sini ya. Public dengan tipe data not delete ya. Link listnya misalnya not star dan item yang mau kita hapus int x misalnya. Nah, ini untuk menghemat waktu saya skip, saya selesaikan kode yang ada di slide. Oke, sudah selesai. Saya coba jelaskan ya. Dari baris 42 hingga 46 ini itu sama seperti operasi insert ya. Kita mengecek elemen pertama terlebih dahulu. Misalnya jika if star sama dengan 0. Nah, jika 0 starnya sama dengan 0 berarti linked list-nya dalam keadaan kosong. Nah, jika seperti itu maka return star, maka kembalikan linked list tersebut. Maka tidak ada operasi apa-apa. Nah, atau start data lebih daripada X. Misalnya data kita ada ini ya 11, 20, 22. Nah, datanya 11. Start data adalah 11. Sementara yang mau kita hapus adalah 5. Otomatis dia data ini lebih dari 5. Maka yang di atas, yang sebelum 11 ini juga pasti tidak ada. Maka dia mengembalikan ke start juga. Tidak melakukan operasi apapun. Atau start data sama dengan
X atau 11 ini yang benar-benar mau kita hapus. Maka kita langsung hapus saja dengan cara star kembalikan nilainya menjadi star next. Di mana star next itu ya otomatis 0 ya. Berarti kosong, listnya menjadi kosong. Artinya kita mau hapus nilai linked list yang berisi elemennya cuma 1 yaitu 11, kebetulan yang mau kita hapus juga 11, maka cara menghapusnya yaitu return star to next. Karena star next kita ketahui bahwa elemen terakhirnya itu adalah 0 ya. Jadi sehingga linked list-nya akan terhapus menjadi 0. Nah, seandainya kondisi ini semua tidak terpenuhi, maka pasti yang mau kita hapus adalah di antara elemen kedua hingga terakhir ya. Sehingga kita perlu mengunjungi tiap-tiap elemen. Nah, dengan cara ya menggunakan teknik traverse itu ya, menggunakan for atau while bisa. Nah, ini kita menggunakan for dengan node P sama dengan star selama P next tidak sama dengan 0 dan P sama dengan P next. Nah, jika P next data lebih daripada X, misalnya P next-nya data itu misalnya kita P-nya berada di 20 ya. P next-nya itu adalah 22, lebih daripada X, maka keluar dari kondisi ini. Maka return ke star, putuskan koneksinya. Nah, jika tidak ya, if ya, P next data sama dengan X, benar-benar sama yang pas kita dengan cari ya. Ini yang pertama tadi, P next data lebih daripada X. Itu berarti dia sudah tidak ketemu. Misalnya kita mencari di antara ini adalah kita mencari 24 misalnya. Jika 22 next-nya adalah 33 dan tidak ada 24, maka ya otomatis break saja karena item yang kita mau hapus tidak ada, seperti itu ya. Nah, jika else if P next data sama dengan X, artinya kita sudah menemukan data yang ingin kita hapus, maka P next sama dengan P next next. Nah, jangan bingung ya. P next next itu artinya misalnya P next-nya ini kita P-nya ini ya 22, next-nya 33. Next-nya adalah 35. Artinya P next yang ini kita langsungkan ke sini. Nah, 22 langsung terkoneksi ke 35 sehingga 33 ini dihapus. Paham ya sampai sana? Nah, mungkin seperti itu untuk delete. Jika ada pertanyaan nanti silakan ya. Kita coba ya hapus star sama dengan star delete star. Misalnya kita delete 55. Nah, ini 55 masih ada ya. Kita coba delete, run. Nah, 44, 66, 55 sudah hilang. Berarti berhasil ya. Kita coba menghapus di depan. Di depannya ini adalah 11. Kita coba delete 11. Run. Nah, delete di depan juga sudah bisa ya. Oke, mungkin untuk delete sampai di sana. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Saya rasa untuk ilustrasi bisa dilihat sendiri ya. Saya rasa sudah menjelaskan cukup detail. Ini untuk ilustrasi untuk mendelete elemen di tengah atau di akhir ya. Oke, kita masuk materi terakhir yaitu jenis linked list. Ada 3 ya. Yang pertama single linked list, yang mana dari yang kita pelajari dari awal hingga yang sekarang ini adalah single linked list. Nah, kemudian yang kedua adalah circular linked list. Nanti kita lihat juga yang terakhir adalah double linked list. Namun sebelum kita melihat bagaimana circular, bagaimana double linked list ini, ada baiknya kita pecah dulu coding kita sebelumnya.
Nah, itu yang ini ya. Kita tidak ingin mengulang-ulang kelas node ini, karena kita akan menggunakannya juga pada circular linked list dan double linked list. Nah, sehingga kita gunakan node ini dengan konsep agregasi ya. Oke, untuk memisahkannya kita bikin kelas baru, yaitu kelas linked list ya. Finish. Nah, linked list ini memiliki has a node gitu ya. Ada star gitu. Sekarang metode di dalam node D ini kita pindahkan ke sini. Kita bikin public void insert gitu ya. int x nilai yang mau kita insert. Nah, kenapa tidak menggunakan parameter node ini ya? Kenapa cuma satu? Karena node star ini kita tidak perlu passing lagi ke metodenya karena kita akan menggunakan star yang punya atribut linked list ini. Oke. Selanjutnya kita copy semua di sini dari baris 25 ke 37. Oke, paste. Nah, karena dia sudah metodenya void, maka dia tidak perlu return ke nilai node lagi. Kalau kita hapus node dan ini kita hapus seluruhnya. Oke. Nah, karena kita menginsertnya memang dari sini ya. Artinya kita tidak menginisialisasi star lagi seperti di sini ya. Node star ini. Maka kita insert dari 0. Maka ini kita ganti ya. Jadi pnex gitu. Oke, kenapa pnex? Karena pnex ini karena tadinya kita menginsert pertamanya itu di luar ya, di luar seperti ini. Mana new node, maka dia ketika masuk ke star sama dengan new node x star, maka next-nya tidak null lagi. Nah, sedangkan kita sekarang menginsert memang dari null gitu ya, dari linked list-nya kosong. Sehingga pnex-nya ini pasti ada kemungkinan kosong. Sehingga dia akan error nanti untuk mengecek sini. Oke. Nah, untuk insert kita coba ya linked list ini. Kita coba bikin metode main ya. Main juga kita pisahkan, kita tidak memanggil main di metode linked list. Kelas main, finish. Kelas main hanya berisi metode main ya. Oke, kita coba gunakan link list yang sudah kita bukan dengan nama ls, nama variabelnya ls, new link list, ls insert. Kita coba insert nilainya misalnya 22. Nah, sekarang node yang ini metode main-nya kita komentari dulu ya, beri komentar sehingga dia tidak ada dua metode main. Nah, coba kita run file di metode main. Tidak ada error. Nah, kita ingin melihat variabel yang ada di insert dua-duanya ini. Kita coba break di sini ya. Break di sini. Kita debug. Nah, kita lihat variabel di variabel ls star. Datanya sudah ada ya, 22 dan next-nya 0.
Nah, sadar kita insert lagi atau stop 33. Coba run. Salah ya, debug. Seharusnya debug. Variable ls star data next-nya 33, benar ya. Oke, untuk insert sudah. Sekarang kita salin metode delete. Di sini delete benar. Ke link list ini. Public void delete intx, nilai yang mau di delete. Oke, kita salin lagi dari metode delete di kelas node ini. Kita salin dari baris 42 ke sampai 56. Oke. Paste di sini. Kita rapikan sedikit. Nah, ini tidak perlu kita return lagi. Hapus. Nah, ini juga returnnya tetap ya, sehingga jika startnya sama dengan 0, dia akan keluar dari fungsi ini. Masih ingat ya, return itu bisa digunakan untuk keluar dari suatu fungsi atau metode. Nah, ini juga tidak perlu. Oke. Nah, kita coba gunakan delete. Ini kita ada sebelumnya kita bikin metode untuk print ya. Kita tidak punya metode print di link list ini. Print int, tidak pakai int ya, print aja. Kita print seluruh data link listnya. Misalnya not p sama dengan star. Well, p tidak sama dengan 0. Maka print ln p data. Oke. Dan kita increment ya, p sama dengan p next. Kita telusuri dengan p next ini. Oke, kita coba print ya. Ini ada 2 data. Kita coba ls print. Run. Nah, bisa ya, keluar hasilnya 22 dan 33. Kita coba insert lagi hingga 77. Nah, oke, metode printnya juga sudah bisa. Nah, sekarang kita ingin delete di sini 44 atau 55, misalnya delete ls delete nilai 44 dan ls delete 55. Oke, kita coba run. Nah, 44 dan 55 juga sudah berhasil di delete. Artinya metode delete juga sudah bekerja. Oke, demikian cara memisahkan tadi ya. Jadi sehingga ini metode node ini tidak memerlukan lagi kelas node ini kita tidak perlu lagi ada metode insert dan delete dan metode main. Nah, cukup sampai di
ini ya, ada atribut data dan next, kemudian ada 2 buah konstruktor. Oke, kita lanjutkan ke circular linked list. Nah, apa itu circular linked list? Nah, jadi reference dari elemen terakhir, ya, elemen terakhir di dalam list merujuk kembali ke elemen awal. Kita lihat ilustrasinya di sini. Nah, jadi seperti single linked list ya. Namun kalau di single linked list itu elemen terakhirnya itu null ya. Tapi kalau di circular dia elemen terakhirnya mereference atau pointer ke awal lagi, ke start lagi. Sehingga kenapa disebut circular? Dia mutar terus ya. Sehingga kalau dia ditelusuri, dia misalnya A next adalah B next adalah C, dan C next adalah A. Oke, kita coba program ya. Karena programnya mirip dengan linked list, single linked list, namun berbeda pada elemen terakhirnya yang mengarah ke awal kembali, maka kita copy saja ya linked list ini. Kita copy dan kita paste di sini. Refactor copy dengan kita ganti namanya menjadi circular linked list. Refactor. Oke. Nah, sekarang yang membedakan linked list dengan circular itu adalah pada next yang terakhir ya. Artinya jika kita memiliki linked list yang kosong, ketika kita insert elemen pertama, maka kita ingin elemen pertama itu next-nya merujuk ke dirinya sendiri, begitu ya. Nah, seandainya ini elemen pertama, misalnya star new node X sama dengan star, maka kita pengennya star next itu mengarah ke dirinya sendiri, star gitu ya. Jadi star next ya juga star, karena dia walaupun satu dia harus merujuk ke dirinya sendiri. Oke. Nah, seandainya dia tidak null atau bukan elemen pertama, maka dia akan ke sini ya. Nah, while p next tidak sama dengan null. Nah, ini tidak bisa ya digunakan di circular, karena di circular linked list ini dia tidak pernah null. Karena pasti next-nya itu akan selalu terhubung dengan yang terakhir, itu akan terhubung dengan yang awal. Null ini kita ganti dengan star ini ya. Star. Kenapa star? Karena jika dia kembali p next-nya sama dengan star, berarti dia sudah kembali ke awal. Dan kita tidak ingin dia mutar terus ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba. Ini kita beri sebagai komen dulu. Kita bikin circular. Oh, salah. Circular linked list. CLS sama dengan new circular linked list. Nah, CLS insert 11 misalnya ya. CLS insert 22. Nah, ini kita printnya tidak bisa menggunakan print yang linked list ya. Nanti dia akan mutar-mutar sendiri. Nah, kita sebelum kita memperbaiki print yang ada di circular linked list ini, kita coba debug dulu. Kita ingin melihat variabel apakah benar reference-nya mengacu ke awal lagi. Referensi yang terakhir mengacu ke awal. Oke, kita stop di anggaplah 33 nih ya. 33, kita stop di sini. Nah, sehingga yang ini tidak dieksekusi ya, yang 33 ini. Yang dieksekusi dari sini sampai sini. Oke, kita debug. Nah, kita lihat variabel CLS star-nya datanya adalah 11. Oke. Next dari 11 adalah 22 ya, 22. Nah, next dari 22 seharusnya dia kembali ke 11. Ya enggak? Next. Nah,
ke 11 ya. Benar, sudah benar. Next-nya lagi kembali ke 22. Next-nya lagi kembali ke 11. Ini tidak pernah berhenti ya. Kita klik terus juga dia akan mutar-mutar terus. Nah, oke, kita stop dulu. Nah, sekarang untuk metode delete-nya ya. Delete-nya itu, nah kita lihat dulu. Di sini ini tidak ada masalah ya. Start. Ya, start sama dengan 0 dan ini tidak ada masalah. Kemudian yang ini mungkin jadi masalah ya karena dia pnext tidak sama dengan 0. Nah, ini kita ganti jadi pnext tidak sama dengan start. Tidak sama dengan yang di awal gitu ya. Nah, itu saja mungkin kita coba delete CLS, delete 11 ya. Kemudian CLS ya, satu aja, kita coba hapus satu. Oke, kita coba sini system out lah, print. Oke, tuh. Oke, kita stop di sini. Kita coba debug. Nah, kita lihat variabelnya CLS start data 11. Nah, ini masih ada 11. Sementara kita sudah mendelete 11 ya. Data 22, data 33. Berarti belum bekerja. Kita lihat salahnya di mana. Nah, ini ya. Berarti start datanya. Start jika dia sama dengan X, kita lupa dia start itu sama dengan start next ya. Nggak lupa. Nah, kita coba variabelnya. Kita debug lagi. CLS. Nah, datanya sudah langsung ke 22 karena kita sudah menghapus. Oke, untuk menghapus sudah. Sekarang untuk print. Nah, karena circular ini dia bisa mengunjungi mutar-mutar, kita sengaja bikin dia mutar beneran ya. Kita bikin dia for gitu. For int i sama dengan 0. I kurang dari kita parameterkan di sini misalnya t jumlah visit. Nah, jumlah visit. I plus P system out P data. Oke. P sama dengan P next. Nah, sehingga ketika ini kita hapus dulu dan stop ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita punya 3 data yang kita insert ya. Kita print. Nah, kita print sebanyak jumlah CLS print ya, CLS print sebanyak jumlah yang mau kita print misalnya 10 kali ya. Nah, kita lihat bagaimana dia akan berputar dalam misalnya dia sudah ke terakhir dia akan kembali ke awal. Nah, seperti ini. Jadi 11, 22, 33 dan kembali ke awal 11, 22, 33, 11, 22, 33 dan 11 hingga 10 kali kunjungan ke elemen linked list. Oke, kalau seperti itu ya. Oke, selanjutnya materi terakhir kita yaitu double linked list. Nah, double linked list ini itu memiliki 2 atribut pointer mengarah ke kedua elemen terdekat.
Nah, kalau di single dan circular linked list itu, dia hanya mengarah ke satu saja. Dia hanya memiliki pointer, satu pointer yang mengarah ke sebelahnya. Sementara double linked list, kita lihat ilustrasinya. Nah, coba kita lihat di elemen B. Elemen B ini dia memiliki pointer next yang mengarah ke C. Jadi next dari B adalah C, dan dia juga sekaligus memiliki arah ke belakang, yaitu pref ya. Jadi pref dari B itu adalah A. Begitu juga dengan C, pref dari C adalah B, dan next dari C 0 gitu ya. Oke, langsung saja kita coba praktekkan di NetBeans. Karena bedanya dikit dengan linked list, kita copy saja kelas linked list. Copy, terus kita paste ya. Paste, refactor paste. Jangan lupa ganti nama kelasnya jadi double linked list ya. Nah, karena double linked list ini atau double linked list ini memiliki dua arah, maka kita tidak bisa menggunakan node yang ada ya. Maka kita memerlukan tambahan atribut pada node sebelumnya, yaitu atribut pref yang mengarahkan ke belakang. Sehingga juga kita perlu konstruktor tambahan untuk menginisialisasi atau mengassignment nilainya. Tambahan node pref gitu ya. Ini this pref sama dengan pref. Oke, kita kembali ke kelas double linked list. Nah, untuk insert ini masih sama ya, dia ketika 0 maka dia akan membuat elemen baru. Yang mana elemen baru ini dia kita gunakan datanya adalah X dan next-nya itu 0 ya, karena dia awal, dan pref-nya juga 0. Kemudian untuk yang jika dia tidak 0, maka dia akan mengeksekusi kode yang berikut ini sampai sini ya, dari baris 20 ke 27. Maka ini next-nya masih sama, tinggal kita inisialisasi dari next pref-nya. Nah, next pref-nya sama dengan kembali merujuk ke P gitu ya. Untuk delete tidak ada perbedaan, print juga tidak ada. Print, namun print kita bisa ini print mundur ya. Karena dia punya metode punya atribut pref. Jadi kita bisa print mundur. Ini kita ganti nama metodenya jadi print pref. Karena print pref itu kita harus berada pada akhir dari elemen linked list, maka kita perlu pointer untuk menuju pada akhir linked list ya. Kita bisa gunakan, kita copy saja ya di sini. Anggaplah yang ini kita gunakan untuk menuju akhir dari elemen linked list. Nah, sementara yang ini berikutnya, yang berikutnya adalah P tidak sama dengan 0. Jadi ini P next ya. P next tidak sama dengan 0. Sehingga dia berada pada akhir dari elemen linked list. Nah, ini P tidak sama dengan 0. Maka kita print system out print ln P data.
Kemudian P sama dengan P pref ya, mundur. Oke. Saya rasa kita coba ya main. Ini kita jadikan komentar terlebih dulu agar tidak dieksekusi. Kemudian kita bikin variabel baru dengan tipe data double linked list. Oke. DL double link DLS gitu ya, sama dengan new double linked list. Kita coba DLS insert 11, kemudian kita insert lagi 22, insert lagi 33, terus 44 gitu ya. Dan terakhir 55. Ini kita coba debug dulu, kita lihat struktur dari double linked list ini apakah sudah benar atau belum. Kita coba klik debug. Nah, kita coba periksa variabel yang terbentuk DLS star, datanya adalah 11 di awalnya benar. Kemudian next-nya mengarah ke, kita lihat datanya 22, udah benar ya. Nah, next dari 22 itu adalah 33, sementara pref dari 22 itu seharusnya harus kembali ke 11 ya. Nah, benar 11. Oke, berarti kita sudah berhasil membuat double linked list. Nah, sementara yang paling atas ya, kenapa prefnya 0 ya, karena dia paling awal, dia tidak punya koneksi ke reference yang lebih awal lagi, karena dia itulah yang paling awal. Nah, kita bisa mereference dia ke akhir. Nah, itulah yang disebut dengan double circle linked list. Itu menjadi tugas saudara nanti untuk membuat codingnya. Oke, untuk insert sudah bisa. Kita coba method print ya. Ini kita stop dulu. Ini kita hapus. DLS print. Kita coba run. Benar ya, 11, 22, 33, 44, 55. Nah, karena dia punya method pref, dia bisa print dari mundur ya. Print mundur, kita coba print pref. Seperti itu. Run. Nah, dari 55, 44, 33, 22, 11. Oke, mungkin sekian untuk materi terakhir kita, yaitu double linked list. Kemudian untuk tugas silakan diikuti praktek pada video ini ya, dari awal hingga yang terakhir ini. Kemudian difoto dan dikumpulkan hasilnya. Dan ada kuis. Kuis ini itu tadi kita yang terakhir adalah double linked list. Silakan buat circular double linked list. Double linked list yang bisa berputar ya, seperti circular linked list. Karena ini kuis, maka tentu siapa yang paling cepat itu yang dapat nilai ya. Misalnya saya mengambil 3 besar dari segi waktu dan dari segi kebenaran tugas kuisnya. Jadi nanti saya akan pilih, saya periksa siapa yang paling cepat, 3 paling cepat dan paling benar. Oke, sekian untuk tugas dan kuis.
saya akhiri materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.